Pak Anies. Alhamdulillah beliau datang. Waalaikumsalam Pak Anies. Sedikit Pak. Pak Anies sudah datang teman-teman. Paulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara rekan pers, yang saya hormati, di tengah-tengah kita hadir juga Bu Anies Baswedan. Saya bersyukur sekali episode perjalanan yang telah dilalui oleh DPP Partai Nasdem sejak beberapa bulan yang lalu, seperti saudara sudah maklumi, telah memutuskan nominasikan 3 bakal calon presiden yang nantinya tentunya akan diputuskan menjadi 1 calon presiden definitif dengan hak dan kewenangan yang diberikan sepenuhnya kepada diri saya selaku Ketua Umum DPP Partai Nasdem oleh Rapat Kerja Nasional itu sendiri. Maka dalam berjalan beberapa waktu minggu lalu, dalam kapasitas saya pribadi maupun dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum Partai, sebagian waktu saya lakukan sebagai bahagian untuk mengupayakan mendapatkan berbagai masukan, saran, pandangan, sekaligus bahagia dari kontemplasi diri yang cukup banyak, memberikan waktu terhadap diri saya sebelum saya mengambilkan suatu keputusan. Dari berbagai perspektif pandangan apa yang saya pahami, dan sekaligus mengertikan konsistensi penugasan dari arti keberadaan institusi partai politik yang bernama Nasdem. Berulang kali di mana saja itu saya katakan, izinkanlah institusi partai politik yang bernama Partai Nasdem ini tetap konsisten untuk menempatkan kepentingan nasional dari proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita lalui. Itu jauh lebih berarti dari kepentingan partai ini sendiri. Konsistensi sikap ini memang mudah untuk diutarakan, diucapkan, tapi tidak semudah itu. Kita memiliki kemampuan untuk konsisten terhadap ucapan dan perbuatan kita sendiri. Tapi inilah bahagian dari makna dan dasar filosofis apa sebenarnya yang harus kita jadikan pegangan bagi suatu nilai yang hakikat dan hakikinya dari arti perjalanan kehidupan yang kita lalui. Saya mencoba mengenal dari apa yang saya pahami dari diri saya pribadi. Satu yang pasti saya ketahui, saya jauh dari kesempurnaan. Saya masih banyak dengan seluruh kekurangan yang ada pada diri saya dalam kapasitas sebagai individu dan warga negara bangsa ini. Bahkan kesalahan demi kesalahan
Dan tidak ada juga yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap. Sebahagian menyatakan, mungkin ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values yang baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa, puji sanjung yang hebat, menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Kalaupun itu terjadi, saya harus bersyukur. Kalaupun itu dianggap tidak, saya juga bisa memahami. Tapi hal yang menjadi tingkat kepedulian saya yang paling utama, terlalu mahal sebuah nilai persatuan yang telah kita miliki sebagai satu bangsa untuk terusakkan atau dirusak oleh hanya kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, bahkan mengatasnamakan absurd kebenaran. Sebuah priorisasi yang kita lalui hari ini karena masalah dan masa depan karena hari ini. Sebuah rangkaian panjang perjalanan hidup. Maka ketika semua judgement kesalahan ditujukan kepada siapa saja terhadap apa yang dikesankan masa lalu yang salah, apa itu artinya terhadap persiapan kita menyongsong masa depan anak dan cucu kita. Wawasan perspektif pemikiran seperti ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bangsa yang besar, bangsa yang telah mendapatkan anugerah karunia dari Sang Maha Pencipta, yang tidak semua bangsa-bangsa lain memilikinya di permukaan bumi ini. Tetapi sayang, seringkali sayang kalau kita tidak pintar, tidak mampu untuk mensyukurinya. Alam akan bereaksi. Maka semua nilai-nilai kesombongan, absurd kebenaran, judgement kesalahan pada siapapun itu, bangsa ini berharap sudah hidup. Bangkitlah untuk menatap masa depan bangsa ini yang memerlukan kerjasama, sinergitas, kekuatan, saling bahu-membahu tanpa memandang, membedakan suku, agama, apapun itu. Ini kita butuh. Ini kita butuh. Nasdem menempatkan pemikiran-pemikiran dan perspektif seperti ini karena dia yakin dan percaya nobody is perfect. Tidak ada siapapun yang sempurna termasuk diri yang berbicara ini atau siapapun yang sedang berkuasa saat ini. As human being, kita punya kelebihan, tapi kita juga punya banyak kekurangan. Tugas kita bersama untuk membuka mata hati dan kata hati kita, tempatkan pikiran-pikiran positif tinggi kita ke depan. Negeri membutuhkan kita semuanya, menjauhkan kita daripada seluruh inisiasi pikiran-pikiran yang memang menjudgment, yang hanya memberikan tuduhan-tuduhan, yang memberikan hanya pikiran-pikiran sempit. Sayang seribu sekali. Kita harus mampu bangkit untuk mampu berkompetisi menghadapi kompetisi. Walaupun seluruh anugerah karunia yang telah ada pada negeri kita ini, dengan posisi yang strategis, demografis yang
besar, sumber daya kekayaan alam yang hebat, itu bisa terkalahkan oleh karena ketidakmampuan kita mengelola cara berpikir yang sehat. Tidak ada waktunya lagi bagi kita untuk berpikir dan memberikan toleransi kepada pikiran-pikiran yang intoleran. Toleransi adalah kepada yang juga memberikan toleransi. Sejatinya nasionalisme, sejatinya pikiran-pikiran kebangsaan adalah berkat dengan sikap-sikap yang penuh toleransi. Dan itulah yang dikerjakan oleh Nasdem. Maka pikiran-pikiran yang mengajak kita untuk beralih sedikit pun dari komitmen nilai-nilai konsistensi kebangsaan kita tidak akan berhenti. Nasdem tetap merupakan garda yang paling terdepan mempertahankan itu. Nasdem ini membuka cakrawala. Jangan pernah sekalipun melakukan sejatinya komitmen nasionalisme kebangsaan Nasdem, karena itulah sejatinya Nasdem. Dan juga rasa bangga dan bersyukur kehadirat Tuhan. Dari hasil pemikiran itu, kami mencoba memahami dalam satu sistem demokrasi yang kita miliki, semua pihak untuk memberikan saluran idealisme, memiliki obsesi diri untuk memberikan dharma bakti diri, memimpin diri. Dan kesempatan itu ada pada pemilihan. Nasdem memiliki anak-anak bangsa. Siapa? Dari manapun itu, dari partai manapun itu, kelompok manapun yang mempunyai niat yang baik untuk mendalamatikan kehadiran yang memiliki. Dan Nasdem mempunyai semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik. Dia yang baik. Makanya ini dicari Nasdem adalah yang terbaik dari kalian. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Baswedan. Hidup Presiden! Anies Presiden! Anies Presiden! Kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro sejalan dengan apa yang kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan. Insya Allah, jika saudara ini terpilih menjadi presiden nanti, mungkinlah bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sekarang. Kita tidak hanya bisa membangun perjalanan kehidupan bangsa ini dengan melihat aspek pembangunan fisik. Ini diperlukan dan amat kita perlukan. Tapi yang tidak kalah lagi diperlukan adalah nation membangun karakter. Berbagai cara. Maka tugas utama Anies mengenal sejauh mana nilai harkat dan martabat kehidupan kebangsaan kita yang sudah berhasil untuk diteruskan, yang belum berhasil untuk diperbaiki.
pikiran-pikiran moderat ini ditawarkan. Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin sampai akhir. Tidak ada perbedaan apapun yang dirasakan secara pribadi. Kekuatan pasti ada. Dan tugas sahabat, tugas partai koalisi yang berada dalam pemerintahan untuk selalu mengawal dengan nawa niat baik, apa yang terbaik, baik untuk pemerintahan, baik untuk bangsa dan negara ini. Amin. Semoga semua apa yang saya utarakan ini memberikan penjelasan mereka. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Bersama sama berpartisipasi semua. Saya meminta saudara mengawal perjalanan Partai Nasdem terhadap saudara kami. Perjalanan masing-masing teguh. Katakan yang tidak, katakan yang dia berada tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan pada hari ini, agar proses interaksi menghasilkan sesuatu upaya perbaikan atas peran kita. Amin. 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 Semoga Tuhan Yang Kuasa akan memberikan hidup dan perlindungan. Amin. 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 Ya Allah, terima doa kami. Amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pikiran-pikiran dan sambutan dari Anies Baswedan. Wabillahi. Wassalamualaikum. Hidup Nasdem! Anies Presiden. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem menang. Pastinya memenangkan Bapak Anies Baswedan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Presiden. 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 Sambutan calon presiden Partai Nasdem pada pemilu 2024, Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang saya hormati, yang kami banggakan, yang kami teladani, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh keluarga besar Partai Nasional Demokrat dan seluruh hadirin sekalian yang saya hormati, dan teman-teman media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah pagi yang cerah, suasana Jakarta yang tenang, masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah. Amin. Kumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem. Dalam manifesto Nasional Demokrat yang berjudul Restorasi Indonesia, izinkan saya bacakan sebagian isinya. Ini isi manifesto itu. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto.
Semangat ini adalah semangat kematangan berdemokrasi, semangat kematangan bernegara, semangat kematangan untuk menomorsatukan kepentingan negara, kepentingan Republik di atas semua. Dan hari-hari ini izinkan saya menyampaikan bahwa Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten menjadi teladan bagi kita semua dalam perjuangan. Konsistensi membutuhkan keberanian, konsistensi membutuhkan sebuah kesolidan pikiran antara apa yang ada dalam gagasan, apa yang ada dalam hati, dan apa yang ada dalam tindakan. Hari-hari ini kita menyaksikan itu. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon ridho dari Allah SWT, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap. Disertai dengan rasa terima kasih yang mendalam, disertai dengan rasa rendah hati kami yang saat ini masih bertugas di Jakarta, kami yang penuh dengan yang disampaikan, kita semua tidak ada yang sempurna, kami semua memiliki ketidaksempurnaan, tapi kita ke jalan bersama, kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan. Di masa yang tersisa kami bertugas di Jakarta, tepat 2 minggu sejak hari ini, tanggal 16 Oktober kami tuntas. Izinkan kami menuntaskan di Jakarta sampai dengan tuntasnya tanggung jawab yang diamanahkan oleh rakyat Jakarta. Izinkan kami mengembalikan amanat dan mandat dari Jakarta, datang tanpa muka, pulang tanpa kunjung ke warga Jakarta. Sesudah itu kita langsung bersiap membangun kolaborasi yang solid, bersiap untuk melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Partai Nasdem sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk negeri ini, dan insya Allah niat baik, keinginan luhur yang menjadi cita-cita kita akan bisa tercapai. Sebagaimana kata orang Aceh, jada wajadi, menen tak pinta menen jadi. Kira-kira artinya begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Amin. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk dan inayah darinya, insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah SWT. Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Ia kehendaki pula. Amin. Karena di tangannya lah segala kebajikan, dan Ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Bang Surya Paloh yang saya menghormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan, bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Presiden. Anies Presiden. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem berjuang menang. Partai Nasdem menang, menang, menang. Bisa tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik kakak-kakak sekalian.